Ini adalah bagian dari dunia es dan salju. Suhu sedingin es, seperti angin yang menderu-deru, seperti jiwa seseorang akan membekukannya. Dalam jenis embusan angin sedingin es, dari waktu ke waktu bercampur dengan suara raungan binatang buas, menarik perhatian orang. Tanah ekstrim dingin ini adalah wilayah paling utara dari keluarga kekaisaran kabut air. Biasanya, ada beberapa jejak. Dan pada saat tertentu, di depan gunung salju yang besar, tiba-tiba ada sinar cahaya aneh yang mekar. Bahkan jika angin di ruang itu terlihat, alirannya berhenti, dan di saat berikutnya, ruang di sana berputar dan kemudian ganas. Terkoyak, lusinan pembangkit tenaga berjubah hitam keluar dari spacecraft itu. Ini, saat spacecraft hendak ditutup, Qin Yichen juga mengikuti pegunungan berkabut dari Transmission Array, melihat dunia putih, dan matanya bersinar dengan warna yang aneh. Di bagian surga dan bumi ini, asal sejati sangat tipis, dan di surga dan bumi asal sejati di sini, ada hawa dingin yang memilukan. Jika bukan martial artist dari Ice Cold Attribute, saya ingin menyerap Here Heaven and Earth True Origin. Saya khawatir tidak ada risiko kecil. Kuharap teman-temanku tidak terlihat aneh. Melihat keheranan di mata Qin Yichen, ada rasa malu di wajah Wushan. Tanah tandus semacam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang di gerbang kabut sekarang dalam keadaan serigala. Jika mereka tidak dipaksa, bagaimana mereka bisa jatuh sedemikian rupa sehingga mereka hanya bisa berjuang di ambang kematian di tempat bias seperti itu? Bisakah kamu membawaku untuk melihat di mana kamu tinggal? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, bertanya setelah jeda ringan. Ketika saya mendengar ini, mata Wushan dan puluhan pembangkit tenaga berkabut bersinar dengan hati-hati. Meskipun berbahaya di sini, itu adalah satu-satunya tempat di mana pembangkit tenaga listrik gerbang kabut dapat bertahan. Jika terungkap di sini, tidak ada tempat bagi mereka di keluarga kekaisaran kabut air. Selain itu, bahkan dalam situasi saat ini, pembangkit tenaga listrik gerbang Wumen tidak dapat melupakan perseteruan darah laut dalam. Bahkan jika mereka bertarung sampai orang terakhir, mereka enggan meninggalkan kabut air keluarga kekaisaran. Yang ini, Wushan tidak secara langsung setuju dengan Qin Yichen, dan wajahnya terlihat canggung. Meskipun Qin Yichen baru saja menyelamatkan mereka, dia tidak dapat menjamin bahwa ini bukan plot Sui Jinglong, dan dengan sengaja membuat skema pahit untuk menangkap mereka dalam satu jaring. Hal semacam ini terjadi dalam 30 tahun ini. Tetua Gunung Kabut yakinlah, aku tidak bersama mereka. Qin Yichen juga melihat kekhawatiran mereka. Dia tertawa getir dan perlahan mengangkat ember, dan otot-otot di wajahnya menggeliat menjadi wajah yang sangat muda dan tampan. Melihat gerakan Qin Yichen, pupil Wushan sedikit menyusut. Ketika dia melihat wajah yang begitu muda, matanya bahkan muncul dengan sentuhan kejutan. Banyak pembangkit tenaga listrik di bawah ini juga mengejutkan. Awalnya mereka semua berpikir bahwa orang ini seharusnya adalah monster tua, tetapi dari wajah yang terakhir, dia tampaknya baru berusia 20-an. Mereka benar-benar agak tak terbayangkan. Pria yang dengan mudah membombardir raksasa puncak masih sangat muda. Bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di usia ini? Tanda seru. Tanda seru. Kamu, melihat wajah Qin Yichen, mata Wushan berkedip curiga. Dia sepertinya menebak identitas Qin Yichen, tetapi kekuatan yang baru saja terungkap membuatnya agak tidak pasti. Lagi pula, beberapa bulan yang lalu, orang ini jauh dari memiliki kekuatan seperti itu. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih kepada banyak tetua Wushan atas pengingatnya. Jika tidak, aku khawatir aku sudah mati, dan aku masih tidak tahu wajah sebenarnya dari Sui Jinglong. Melihat ekspresi Wushan, Qin Yichen terkekeh dan berkata. Dia merasa Wushan adalah pria berjubah hitam yang mengingatkannya di kota Suiwu. Setelah mengetahui situasi gerbang Wumen saat ini, dia bersyukur atas bahaya besar Wushan hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Benar saja, kamulah yang benar-benar terlihat hebat setiap 3 hari. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Wushan akhirnya memastikan identitasnya, dan wajahnya penuh emosi. Senior sangat terkenal, Qin Yichen terkekeh dan segera berkata, saya masih ragu. Saya ingin tahu apakah senior dapat membantu saya? Aku tidak mampu membeli kata, senior, teman kecil Qin. Ikuti aku dan masuk dan bicara. Pegunungan berkabut mengangguk, tertawa. Dia awalnya mengira bahwa nama ini akan menggerakkan 10.000 kejahatan di benua itu, dan menjadi sebangga rumor. Namun, etiket yang ditunjukkan oleh yang terakhir membuatnya terkejut. Lebih tua. Saya mendengar bahwa Wushan sebenarnya setuju dengan Qin Yichen. Pembangkit tenaga dari gerbang kabut telah berubah secara dramatis, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik, dan mereka tidak dapat membantu mengingatkan mereka. Ini adalah perjuangan terakhir mereka di ambang kematian. Setelah terungkap, konsekuensinya tidak terpikirkan. Teman kecil Qin tidak akan pernah bersama dengan Sui Jinglong. Wushan melirik mereka, dan langsung menghadap Qin Yichen mengangguk. Ini adalah Fly Away, memimpin jalan, dan Qin Yichen mengikuti dengan cermat. Melihat pemandangan ini, meskipun pembangkit tenaga listrik gerbang kabut sedikit khawatir, tidak mungkin mereka bisa melakukannya.
Seluruh kelompok terampil membersihkan sisa-sisa arai transmisi, dan mengikuti mereka di belakang. Di bagian dunia es dan salju ini, saya tidak melihat adanya penundaan sama sekali. Di tempat hantu semacam ini, tidak ada siluet. Bahkan beberapa binatang iblis tidak menarik saat mereka merasakan nafasnya. Datang dan mati. Dalam waktu kurang dari setengah jam, siluet gunung berkabut terhenti di depan gunung bersalju. Qin Yichen juga menghentikan tubuhnya. Matanya mengalihkan pandangan. Tetapi dia tidak melihat perbedaan apapun. Bahkan asal sejati antara langit dan bumi masih tipis. Qin teman kecil, tunggu sebentar. Biarkan aku memulai formasi. Gunung berkabut menertawakan Qin Yichen. Lalu memegangnya di telapak tangannya. Sinar cahaya mengembun di telapak tangannya. Dan berubah menjadi totem yang aneh. Hai, setelah totem aneh muncul. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju gunung bersalju. Namun, ketika hendak menyentuh gunung bersalju, ia tampak membangkitkan sesuatu yang tak terlihat. Penghalang itu biasa saja. Dan kemudian, ruang itu perlahan-lahan berputar. Dan bagian tengah gunung bersalju terangkat perlahan. Pergi. Saat gunung bersalju di pintu masuk menjauh, Space Crack juga muncul di depan Qin Yichen. Pada saat ini, gunung berkabut keluar lebih dulu, lalu melangkah ke celah. Setelah sedikit ragu, Qin Yichen segera mengikuti. Ke atas. Di belakang mereka, pembangkit tenaga listrik gerbang kabut yang dihormati waktu berada di belakang. Setelah mereka semua masuk, gunung salju besar itu ditekan lagi. Saat angin dan salju berlalu, segera, bagian dari kenyamanan tempat ini adalah untuk memulihkan kedamaian tanpa meninggalkan jejak.